Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala kasyirimi man khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu, kawan-kawan, adik-adik, serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam and sampurasun. Menyambung dari pembicaraan hari kemarin tentang KIE, advokasi dengan KIE penggerakan. Pak Yusar malah ngomong kalau timpang salah satu itu juga tidak berhasil. Memang di daerah-daerah itu ada yang bupatinya itu memberikan anggaran tapi dia cuek. Aki pernah terjadi dulu waktu di Tangerang, para camat itu memberi makan untuk rakor kecamatan atau snacknya itu bukan edel-edel, anggur, apel, mangga, begitu buah-buahan dan yang bagus. Tapi dianya sendiri tidak ada di situ. Ini yang berat sehingga Aki mengadakan evaluasi, menganggap tidak ada rakor kalau tidak dihadiri camat itu Aki mendapat serangan yang luar biasa. Harus berani. Nah, ada yang bertanya ke Aki bahwa kenapa katanya Aki itu juga membuat TPD, Tenaga Penggerak Desa, bukan Aki yang membuat, tapi BKKBN Jawa Barat yang kemudian didukung oleh Gubernur Jawa Barat zamannya Kang Ahmad Heriawan alias Kang Aher. Jadi memang betul konsepnya seperti itu. Pada waktu itu Aki rapat rapim lah katakanlah dengan para kepala bidang. Ini namanya apa? Kita setelah diberi 250 orang ya kali 6 juta waktu itu karena honornya 500.000 per bulan dari Bu Alimah itu ya, dari BKKBN waktu itu Bu Alimah sedang di keuangan. Nah, akhirnya disebutlah tenaga penggerak desa dengan harapan bukan penyuluh. Penyuluh itu kan lebih biasanya agak lebih terbatas kalau penyuluh itu ya. Kalau penggerak itu agak lebih luas begitu. Dia juga bisa KIE tapi tidak. Dan ditempatkan di desa-desa yang tidak ada PLKB-nya, kekurangan kan pada waktu itu. Nah, Aki kepikirannya namanya tenaga penggerak desa, menggerakkan. Aki kan suka bercanda, nanti balai desa itu diseret oleh kamu pindah gitu. Maksudnya adalah semua tenaga itu untuk menggerakkan sehingga terjadilah di bawah itu gerakan KB. Itu cita-cita kita itu namanya begitu. Dan ini sudah ada beberapa konsep awal. Pertama Aki ulangi, yaitu pada saat kita awal tidak menyuluh PKB, penyuluh KB. Dan penyuluh KB itu kan buatan-buatan sekarang. Setelah ada penilaian akreditasi dan lain sebagainya, mungkin di pihak Menpan atau di pihak BAKN atau di manalah Aki tidak tahu yang menilai ini harus ada akreditasi itu hitungan penyuluh sama dengan yang lain begitu. Kalau penggerak mungkin indikatornya tidak ditemukan atau tidak dibuat ya begitu. Makanya ini konsep kembali ke kita. Satu, ketika kita mulai membuat petugas di lapangan namanya PLKB, petugas lapangan. Petugas beda. Kalau petugas itu lebih rangkum. Kalau penyuluh ya sebetulnya sih petugas juga, tapi kalau dari makna itu kan lebih kecil dari saja memberikan penyuluhan. Penyuluhan itu kan ada juga aturannya begitu ya. Tapi yang disebut penyuluh itu juga bisa supaya memberikan penyuluh ke sini, tapi kalau penyuluh tidak menghasilkan dia bergelombang karena penyuluh itu ke si A sudah tutup, ke si C sudah tutup, tapi kalau penggerak itu kan
dari mulai kita di tingkat kabupaten terus bergulir sampai kepada sasaran. Kira-kira seperti itu pemikiran kita. Sehingga dengan teman-teman menyebutlah tenaga penggerak desa. Alhamdulillah dari ya bukan sejak zaman Aki aja 2 kali dengan Pak Gilar 2.000 orang itu sekarang hampir setengahnya sudah jadi ASN. Sudah jadi P3K. Alhamdulillah. Kepada yang lulus selamat, sing hade gawe, yang baik kerja. Kepada yang belum ya sabar. Sabar ya, bersyukur dan bersabar. Dan sekarang sudah ada yang pensiun dari P3K itu, yaitu saudara Wawan Nurwansah ya, ketua TPD dulu. Dia jadi ASN-nya atau jadi P3-nya hanya 8 bulan. Dari tahun, karena dia pada masuknya adalah sudah usia 57, masuk ke 58 pensiun. Itu adalah rekor muri. Ya, berikutnya ada satu konsep lagi yang disebut dengan tenaga penggerak itu adalah konsepnya diklat. Tapi yang menulisnya waktu itu adalah almarhum Bapak Hertog Nur Wahyu Saud, mantan Kepala BKKBN Riau dan mantan Kepala BKKBN Jawa Barat lama, sekarang sudah almarhum. Beliau itu di diklat itu membuat satu roda. Nah, tugas PLKB itu tupoksi PLKB nanti sesudah pulang, kan itu latihannya di LDU-nya itu ya, di LDU-nya. Setelah pulang dia itu harus menggerakkan roda, harus menyetir roda supaya roda itu cepat jalannya. Nah, itu sama konsepnya, penggerak juga. Jadi kalau TPD Aki minta, karena tidak mungkin ya seorang kesana kesini membuat gerakan-gerakan, membuat penggerak-penggerak, makanya tenaga penggerak desa. Sedangkan Pak Hertog menyebut adalah bagaimana roda itu digulirkan. Saya pulang dari sana lihat roda, jadi yang disebut roda itu adalah bagaimana program KB di desanya itu. Tapi pas pulang dia, kelihatannya program KB itu sudah jalan menurut dia. Mau mengadakan rakornya sudah ada, mau mengadakan KIE-nya juga sudah berjalan. Jadi dia ikut-ikutan. Padahal roda itu butut, roda itu kendor, maksudnya dipercepat. Tidak, ini ilu anceleng-ancelengan, ini evaluasi Aki dengan Pak Hertog, dengan beberapa ya para pengajar pada saat itu. Aki suka ketawa-ketawa. Nah, itulah yang disebut dengan konsep tenaga penggerak. Jadi kalau kemarin kata Pak Yusar, itu penggerak itu sebetulnya beda dengan memberi fasilitasi. Dia memberi fasilitasi bisa penggerak, tapi kan harus ada teknokratnya. Nah begitu, makanya Aki suka melihat di Jawa Timur anggaran dana KB di kabupaten kota tidak sebesar di Jawa Barat dulu. Ketika satu kabupaten ya, tidak usah disebut, digembor-gembor, wah katanya dinasnya udah disebut dinas KB gitulah, dan lain sebagainya lah gitu, pusat mencontohkan dan lain sebagainya. Aki kan penasaran, pergi ke kabupaten itu, ternyata anggarannya cuma 75 juta. Cuman 75 juta. Kalau di Jawa Barat nggak ada kabupaten yang anggarannya 75 juta untuk KB-nya ya. Dulu kan Ciamis itu yang 50 juta itu karena disatukan dengan siapa? Dengan DPMD, tapi akibat kan jadi miliar itu. Ya, itu begitu. Jawa Tengah, Pak Bibit Waluyo ya kalau tidak salah, itu bagus di penggerakan. Kembali desa membangun desa itu kan. Tapi Bu Murti dibawa semua para kepala dinas Jawa Tengah soan ke Jawa Barat. Bagaimana cara menjadi anggaran? Karena di Jawa Barat ya waktu itu kan Pemprovnya aja sudah tinggi sekali ya waktu itu memberikan bantuannya. Jadi nah ini harus seimbang, maksudnya penggerak itu para pimpinan juga, ya dia memberikan fasilitas yang baik, ya dia juga sebagai penggerak operasional. Gitu kan, kalau dulu waktu kita vertikal, penggeraknya yang tinggi, fasilitasnya enggak karena kita vertikal.
Ya, jadi dia mengevaluasi 8 sukses. Sukses keempat adalah kependudukan dan KB. Camat tidak sukses KB pindah. Ya, begitu. Kepala desa tidak sukses KB berdirikan. Itu penggerak. Tapi tidak memberi duit karena tahu bahwa duitnya dari pusat, dan waktu itu duit kabupaten kota tidak begitu banyak, belum ada DAU, DAK begitu kan, begitu. Itulah Aki ingin ceritakan bahwa kenapa Aki juga penggerak, yaitu penggerak itu riwayat. Dan sekarang kalau Bapak Menteri menyebut akan adanya penggerakan, merubah dari KIE, setuju kembali lagi ke apa. Bukan berarti penggerak itu tidak KIE juga. Hanya porsinya porsi menggerakkan orang dan menimbulkan gerakan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.